Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, semoga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertai kita semua dimanapun kita berada. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini kita kembali berjumpa dalam program Grand MBA, Gerakan Dakwah Mengajar dan Belajar Al-Quranul Karim. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara membaca nun sukun dan tanwin. Kita telah mempelajari cara yang pertama, yaitu izhar. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan dengan cara membaca nun sukun atau tanwin yang kedua, yaitu dengan cara idgham. Al-idgham sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, al-idgham adalah al-idkhal, artinya memasukkan. Dan secara istilah, idgham pengertiannya adalah isalu harfin sakinin ila harfin mutaharrikin haitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan min jinsis tsani yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidah. Artinya, menggabungkan huruf sukun kepada huruf berharokat berikutnya, sehingga dua huruf ini menjadi satu huruf yang bertasydid dan makhrajnya menjadi satu. Nun sukun dan tanwin dibaca dengan cara idgham apabila bertemu dengan 6 huruf berikut ini. Yang pertama huruf ya, yang kedua huruf ra, yang ketiga huruf mim, kemudian yang keempat huruf lam, dan kemudian yang kelima huruf wawu, dan kemudian yang keenam huruf nun. Agar mudah diingat, huruf ini terkumpul dalam kalimat yarmaluna. Keenam huruf idgham ini dibagi dua. Ada yang dibaca dengan cara idgham bi gunnah, yaitu idgham kemudian ditambahkan gunnah. Dan yang kedua, idgham bila gunnah, yaitu dibaca dengan idgham tetapi tanpa gunnah. Nun sukun atau tanwin dibaca dengan idgham bi gunnah jika bertemu dengan 4 huruf ini. Yang pertama huruf ya, kemudian yang kedua huruf wawu, yang ketiga huruf mim, dan yang keempat huruf nun. Agar mudah mengingatnya, bisa digabung dalam kalimat yuminu atau yanmu. Sedangkan sisa dari keempat huruf tadi, dari 6 huruf idgham, yaitu huruf lam dan huruf ra, dibaca dengan cara idgham bila gunnah, yaitu idgham tetapi tanpa gunnah. Ketika nun sukun atau tanwin ini dibaca dengan idgham bi gunnah, maka kita berikan kadar idghamnya dengan kadar atau level akmal matakun, atau level paling sempurna, paling lama gunnahnya. Contoh nun sukun pada huruf ya. Faman ya'mal. Ingat, perhatikan gunnahnya. Jangan sampai huruf ya-nya hanya dibaca di bibir saja tanpa gunnah. Misalkan faman ya'mal, ini tanpa gunnah.
Tetapi harus disertai gunnah yang mana muncul bunyinya itu dari rongga hidung, dari khayshum. Faman ya'mal. Atau ketika tanwin bertemu dengan huruf ya. Khairan yarah. Jadi ada dua jalur dan dua-duanya bunyi. Jalur dari makhraj huruf ya, yaitu dari tengah lidah, kemudian makhraj dengung, makhraj gunnah yaitu dari khayshum. Khairan yarah. Contoh berikutnya nun sukun pada huruf wawu. Miwali. Perhatikan gunnahnya jangan sampai tidak dibaca gunnah, hanya dari mulut saja. Misalkan miu, ini tidak ada gunnahnya. Miwali, tetapi sertakan gunnahnya dengan kadar akmal ma takun. Miwali. Jadi terasa, gunnahnya terasa dan makhrajnya juga tepat. Contoh tanwin bertemu dengan huruf wawu. Syai'in wakil. Sempurnakan gunnahnya. Syai'in wakil. Makhraj huruf wawunya terasa, gunnahnya dari khayshum juga terasa. Jangan sampai dibaca tanpa gunnah. Misalkan syai'in wakil. Ini tanpa gunnah dan ini keliru. Yang namanya idgham bil gunnah, ya idgham disertai gunnah. Syai'in wakil. Berikutnya contoh nun sukun bertemu dengan huruf mim. Mim mal. Nunnya idgham masuk ke huruf mim jadi satu huruf, kemudian hurufnya jadi bertasydid. Makhrajnya jadi satu, kemudian disertai gunnah dengan kadar gunnah akmal ma takun. Mim mal. Berikutnya contoh tanwin bertemu dengan huruf mim. Khairum min. Berikutnya contoh nun sukun bertemu dengan huruf nun. Berarti dua huruf yang sama. Yang pertama sukun, kemudian nun berikutnya berharokat. Diidghamkan disertai dengan gunnah dengan kadar gunnah akmal ma takun. Contoh walan nusyrik. Atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Contoh syai'in nukur. Demikian contoh idgham bi gunnah. Kemudian bagaimana cara membaca idgham bila gunnah? Misalkan huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam. Min ladun. Min nun sukun, kemudian di depannya ada huruf lam. Nun sukun ini diidghamkan kepada huruf lam. Tadi kita ingat definisinya, idgham adalah menggabungkan huruf sukun kepada huruf berikutnya sehingga menjadi huruf berikutnya. Sehingga menjadi satu huruf mengikuti jenis huruf kedua, huruf berharokat. Berarti huruf nunnya masuk ke dalam huruf lam. Tetapi tanpa gunnah. Milladun. Kalau dibaca semua harokatnya milladunhu. Jadi tidak boleh dipanjangkan lamnya. Dan tasydidnya tidak boleh dipanjangkan. Tidak boleh dibaca seperti ini. Milladun. Tetapi dibaca milladun. Milladunhu. Kemudian bagaimana jika tanwin bertemu dengan huruf lam? Sama saja cara membacanya. Contoh, fitnatal lahum. Asalnya fitnatan, ada gunnahnya, tetapi kemudian nunnya sukun dan di depannya ada lam berharokat, maka diidghamkan. Nun masuk ke dalam huruf lam menjadi
satu huruf yaitu huruf lam tanpa gunnah. Fitnatallahum. Kemudian bagaimana huruf ra? Sama saja pada prinsipnya. Apabila huruf nun sukun bertemu dengan huruf ra, maka nun sukunnya idgham masuk ke dalam huruf ra sehingga menjadi satu makhraj yaitu huruf ra tanpa gunnah. Contoh min rabbik dibaca mir rabbik. Tanwin juga demikian. Ketika tanwin bertemu dengan huruf ra, suara nun pada tanwin tersebut menjadi hilang, masuk secara sempurna kepada huruf ra berikutnya. Misalkan ghafurun rahim. Ghafurun tanwin bertemu dengan huruf ra, maka suara nunnya idgham. Tidak ada gunnahnya lagi. Nunnya masuk ke dalam huruf ra. Ghafurur rahim. Insyaallah mudah untuk dipraktekkan. Tetapi di dalam membaca idgham ini ada pengecualian. Yaitu apabila huruf nun sukun bertemu dengan huruf wawu atau huruf ya dalam satu kalimat. Maka ini tidak dibaca idgham, tetapi dibaca dengan cara izhar. Contoh, qinwan, sinwan, ad-dunya, bunyan. Nun sukun pada kalimat-kalimat tersebut dibaca dengan cara izhar. Insyaallah praktek cara membaca nun sukun dan tanwin ini mudah. Kita akan coba praktekkan pada beberapa ayat dalam Al-Quran. Kita pilih surat Al-Qamar ayat 1 sampai ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Wa kullu amrin mustaqir. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Hikmatum balighah. Fama tughnin nuzur. Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Muhti'ina ila ad-da' yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, demikian tadi cara membaca idgham pada huruf nun sukun dan tanwin. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.